Assalamualaikum Opa. Waalaikumsalam. Opa izin kami dari Band Media ingin sedikit berbincang-bincang sama Opa. Oke, tentang apa aja nih? Tentang diri Opa sebagai legend Kicau Mania di Depok Opa. Oh iya. Sebelumnya bisa perkenalkan tentang diri Opa. Ya, nama sebenarnya saya itu Agus Widianto. Cuma di dunia kicau orang taunya Agus Dombret. Ya mungkin ada sebagian yang tahu kenapa kok disebut Agus Dombret. Nah, zaman itu tahun 91 saya bergelut di dunia kicau tuh. Waktu itu hanya IO-nya hanya PDI saja. Belum ada yang sekarang independen, terus yang lainnya. Nah, saya punya salah satu burung Huamei yang memang di kancah dunia perkicauan saat itu ya cukup tangguh. Kenapa bisa dinamakan Dombret tadi? Karena Huamei itu memang selain irama lagunya yang baik ya, menurut sesuai dengan pakem PBI saat itu, kemudian juga gayanya beda dari yang lain. Dia ekor buka cuma sambil goyang. Nah, saat itu juga top ada lagu dangdut goyang dombret. Nah, itulah. Oh, tentang bawa. Jadi kemasuk tentang lagu Mas Dangdut Goyang Dombret itu Pak ya, yang lagi booming saat itu ya. Gitu. Oh. Jadi awal mula Opa jadi Kicau Mania atau bergelut di kompetisi kicau burung dari tahun berapa Opa? 1991. Bukan dari Murai Batu berarti ya, yang seperti dikenal orang Murai sekarang Batu, ya. Waktu itu ada namanya Donadoni. Donadoni terus akhirnya dipinang sama salah satu ya tokoh burung juga namanya Rostov, Agus Rostov. Nah, itu dipinang dia, dinamakan Rostov. Oh, gitu. Jadi cuman Opa lebih dikenal dulu di dunia Huamei ya. Huamei, nah itu Agus Dombret. Nah, akhirnya ya ikutin burung-burung jenis lain, ya seperti kacer. Kemudian dulu kenari yang namanya Tweety. Nah, itu nasional juga dia tampil tuh. Oke, Opa sejauh ini sampai pulau mana aja atau sampai bagian Indonesia mana aja Opa menginjakkan kaki sebagai Kicau Mania? Ya, Jawa, dari Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur, bahkan Sumatera sih ya, yang terjauh Sumatera itu Kepulauan Riau ya, kalau Bangka itu. Ya, sampai ke Pulauan Riau soalnya nyebrang dah Opa ya. Iya. Opa, dari jagoan-jagoan burung Opa, paling fantastis burung yang pernah terjual di tangan Opa. Kita nggak usah sebutin nominal Opa ya. Nama burungnya itu siapa Opa? Kalau untuk kenari saat itu Tweety, kemudian kalau Murai Batu itu Niagara. Ada beberapa sih sebenarnya. Memang saya nggak pernah expose kalau masalah itu karena sensi lah. Terkadang juga pemain tidak mau menyebutkan dari mananya. Kalau saya sih ya ikhlas saja, yang penting yang merasakan nikmatnya ya saya. Iya benar. Gitu aja. Opa yang berusaha ya, nggak Opa yang merawat. Apa kalau itu sih. Untuk Huamei sendiri, jagoannya Opa itu terbang kemana itu Pak? Take over kemana itu? Dulu ada IO tim BC yang besar juga dulu, Pak Haji, lupa tuh saya ya namanya tuh. Masih sekitaran Jabodetabek apa luar Jakarta pulau dia? Itu dulu Jakarta, tim raksasa tuh seperti Royal BC, kemudian banyak sih ya, saya lupa itu. Banyak. Apa artinya? Siapa itu ya? Itu bos juga yang beli. Ya, alhamdulillah sih fantastis saat itu. Karena saya juga dapatnya sangat murah, karena kalau saya kan memang bakul, jadi sering dapat burung-burung bisa aja baik. Gitu.
sampai saat ini Opa, perjalanan Kicau Mania Opa kan udah banyak Kicau Mania yang mengenal diri Opa gitu ya. Ya dari kalau bisa dibilang mungkin dari Sabang sampai Merauke ya. Siapa sih yang nggak kenal Opa Agus Dombret itu? Yang sekarang dikenal sebagai MC fenomenal, bahkan burung-burungnya yang wah bahkan nggak orang segan ya Opa Agus turun, banyak yang menghindar gitu untuk melawan burung-burungnya Opa. Untuk tips dan rawatannya gitu burung-burung Opa itu, apa ada cara khusus atau perawat khusus untuk jagoan-jagoan Opa? Kalau perawat sih saya nangani sendiri, kemudian juga saya dibantu dengan adik saya yang kembar. Karena kan kalau burung itu ya sebenarnya keseharian sih ya harus dikontrol terus dari cara jemur, pemberian ekstra puding, mandi itu menentukan burung bisa stabil. Kalau tipsnya itu aja disiplin, disiplin kayak seperti ini aja lah atlet gitu ya. Kalau mandinya misalkan pagi ya harus pagi, kemudian kalau siang ya harus siang. Gitu. Kita ikutin kemauan itu burung, Konsisten intinya ya Opa konsisten, ya. disiplin. Dari sekian tahun dari awal mulai dari Kicau Mania, pastinya ada kehidupan terdahulu dong sebelum dari Kicau Mania Opa. Saya dulu sempat kerja sebelum di Kicau Mania, ada salah satu bank swasta, 6 tahun di situ. Ya mungkin saat itu saya sudah jenuh dengan pekerjaan itu, akhirnya saya beralih ke Kicau. Ternyata di situ ada milik rezeki saya yang bisa membangun rumah tangga saya. Gitu, Wah ini nih yang nggak banyak Kicau Mania tahu nih bahwa Opa Agus dulunya juga pekerja keras ya, bukan sekedar mengandalkan burung ya Opa ya. ya macam-macam sih, cuman kalau disebutin mungkin orang nggak percaya. Iya benar. Opa dari perjalanan Opa sebagai Kicau Mania, apa aja sih yang udah didapat sama Opa? Ya alhamdulillah, ya gubuk ada dapat, kemudian ya anak-anak saya yang nomor satu udah S2, ya S1-nya di UI, kemudian S2-nya di UK di Edinburgh, kemudian yang nomor 2-nya S1 dari UNJ ya Universitas Negeri Jakarta, dia sekarang seorang guru dan pelatih bola di beberapa SSB. Semua itu hasil dari burung Opa ya? Alhamdulillah, dari burung saya, tidak ada usaha lain. Ya kuncinya kita jujur apa adanya aja. Gitu. Karena dibawa sih ya untuk nge-building anak-anak dan ya membangun rumah tangga artinya gitu. Karena kalau sudah dibawa yang kurang baik, ya dampaknya ke kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Memang tidak sulit untuk membentuk seperti itu. Ya mungkin orang ada yang berpikir minus tentang saya, itu hal biasa karena manusia kan ya anas, sifatnya lupa, pasti ada hal-hal yang memang Kembali lagi ke agama Opa ya, bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. nah, itu kembali lagi. Tinggal kita pilihan tuh mau yang mana. Opa dari 91 ya di Kicau Mania, tentunya Opa juga, kita dari band sempat mengulik tentang diri Opa nih, bahwa Opa bukan sekedar jadi pemain, bahkan pernah jadi seorang IO, melihat perkembangan IO zaman sekarang dan peraturan burung zaman sekarang Opa. Ya sebenarnya gini, ketika PBI dulu saya dari 91 itu ikut bergabung di PBI Pelestari Burung Indonesia yang ada di Depok. Nah PBI itulah salah satu yang membuat pakem untuk lomba kicau. Ya, karena kenapa dibikin lomba supaya yang saya pernah dapat ya artinya pengalaman gitu ya. Ya kenapa dibuat lomba supaya perputaran untuk burungnya berjalan, karena kan barang burung-burung impor kalau hanya cuma dipelihara aja juga rasanya tidak ada nilai ekonomisnya, kurang. Akhirnya dibuatlah lomba, kemudian dibuatlah pakem oleh PBI dari irama lagu, ya kan, volume, durasi kerja, kemudian pembanding nanti gaya.
Nah kemudian ketika sudah menjadi industri ini sekarang ini, itu banyak yang dipotong tuh. Tapi Itu asal dia. muasalnya bermuaranya dari PBI. Karena ya ada ya oknum ya yang tidak mau pusing gitu ketika dikomplain, ya ada yang tadi itu ada kesalahan-kesalahan yang dia dia tuh apa ya beralasannya seperti itu. Itu udah selesai tuh. Ya mungkin satu tidak menguasai dari pakem tersebut. Kurangnya bertanya mungkin apa ya, Iya. dari dasar ilmu Iya. kompetisi burung berkicau ini ya. Jadi untuk perkembangan kompetisi kicau yang sekarang ada, mungkin apa yang masih Opa ikuti, seperti sekarang kan ada gantangan premium kelas yang bermain di khusus di 24G, 16G. Itu gimana menurut Opa penilaian terbuka? Dulu di PBI nggak ada Opa penilaian secara terbuka itu, atau memang sudah ada di PBI? Tidak ada sih, kalau PBI tertutup semuanya. Nah ada dulu pencetusnya si Lobo, ya ownernya itu namanya Pak Yogi. Ya, nanti terus kemudian dikembangkan lagi sama yang sekarang yang sudah berkembang. Gitu. Ada dasarnya sebenarnya dulu si Lobo. Saya termasuk ya Bagian dari juga, mereka ya. Iya. Gitu. Nah akhirnya sekarang berkembang ke apa yang 24G kemudian 36G. Ya yang premium itu yang memang apa ya, di samping tiketnya lumayan besar, kemudian juga hadiah-hadiahnya fantastis, dari bahkan sampai 1 unit mobil itu, harga yang memang fantastis. Pantas ya dengan dudukannya premium kelas itu ya Opa ya. Opa ini kalau kawan-kawan dulu yang masih ada nih melihat video ini, siapa aja sih mereka yang Opa kangenin buat kumpul bareng lagi, bercanda bareng lagi di pinggir lapangan itu Opa? Ya banyak sih. Kalau dulu kan kumpul apa lomba itu jarang banget ya. Jarang, bisa bahkan 3 bulan sekali, paling cepat 1 bulan sekali. Itu pun lomba-lomba nasional. Salah satunya dulu ada di Pluit, Bendungan Pluit. Itu di situ, kemudian di lapangan Banteng, lalu di Villa Datika. Nah kalau teman-teman yang artinya rindu sih banyak banget sih. Mungkin saya banyak sedikitnya lupa juga. Seperti yang sekarang masih suka eksis tuh Pak Hugeng. Pak Hugeng salah satu pemain murai yang dari dulu sampai sekarang, sampai saat ini. Kemudian rekannya Pak Kurnia yang ada di Depok. Lalu Andi Dong yang di Jogja juga kadang suka ngeluruk ke Jakarta. Itu tokoh-tokoh burung pada saat itu. Kemudian juga di PLN, satu tim 279 itu yang memang burungnya luar biasa sampai saat ini. Cuma ya makin berkembangnya IO, ya mereka juga kalau tidak ada event yang benar-benar spektakuler jarang tuh menurut, karena hampir rata ya sekarang itu, dari Jakarta blok barat, blok tengah sampai blok timur. Itu sih. Kalau teman terdekat Opa, satu tim atau memang beda tim gitu, yang sering banget gantang bareng Opa, yang tahu suka duka Opa dan bareng-bareng suka duka bareng di dunia gantangan Itu ada namanya, ada beberapa orang sih ya. Kalau yang dari nol itu ada Firman. Firman sekarang bergabung di King SF, itu dari nol. Bahkan dia sekarang menjadi perawat, saya rasa untuk paling besar fantastis ya Firman itu. Oh, Om Firman ya, King SF. Oh, iya. anak buahnya Om Ranggi. Iya, betul. Ya tapi di luar sana juga banyak. Seperti Kilobo juga tuh, orang senior tuh dunia keburungan yang sekarang ada di ngurus di KMI. Itu beliau juga ya guru saya tuh. Banyak sih guru-guru, karena ya itu tadi kita harus banyak tanya.
sampai kita bisa matang merawat burung, baik merawat di rumah dan perjalanan sampai di arena lomba. Karena salah aja kita nanganinnya selesai tuh. Ya, seperti itu karena nggak gampang juga gitu. Kita harus benar-benar fase-fasenya harus kuasain banget. Opa, boleh tahu selain diri Opa yang kita kenal sebagai salah satu legend kicau mania di Kota Depok ini, yang masih ada, beliau-beliau yang masih ada, opa-opa yang masih ada, om-om atau bos-bos yang masih ada nih, yang seleting dengan Opa, siapa aja sih Opa sekarang yang masih masih bergelut di dunia gantangan, agar kami kalau ketemu nih bisa sowan, bisa menjaga adab kami kepada yang lebih tua gitu. Nah, saat ini sih Pak Kurnia, dia single fighter ya. Beliau dari tahun 91 sampai saat ini masih eksis. Mungkin ya di Depok beliau lah yang masih artinya sama tangan kanannya Pak Ikin, namanya Pak Sodikin. Itu ya salah satu senior juga yang di Depok yang memang banyak kicau mania yang suka minta pendapat sama beliau. Ada tips atau satu quotes untuk kicau mania sekarang yang ya seperti apa ya, yang sering kegantangan, yang ingin burungnya juara, yang ingin mengenal lapangan, pengen punya burung mewah lah, ada nggak tipsnya? Kita harus tahu dulu seperti apa sih dunia burung, karena kalau ambisi saya rasa sulit ya, karena burung itu kan bukannya mesin, makhluk hidup yang bisa karakternya setiap saat itu berubah. Tipsnya ya sabar, kita lihat dulu kegantangan gitu, terus tanya seperti apa dunia kicau itu seperti apa gitu, jangan sampai nyebur kita ilmunya belum dapat nanti pusing sendiri. Ya. Satu harus hobi dulu sama binatang, karena ada rasa memiliki itu nantinya. Kalau tidak senang sama ya burung yang sekarang lagi dibicarakan itu, ya nggak bisa juga. Hasilnya nggak akan maksimal. Oke Opa, terakhir Opa, kita dari media mau tanyakan seberapa besar sih peranan media menurut Opa di dunia kontes burung berkicau ini Opa? Sangat besar sekali kalau menurut saya peran media untuk dunia kicau, karena sekarang kan tanpa batas tuh. Jadi orang bisa melihat, mengakses di media untuk ya burung-burung siapa aja sih yang handal di blok-blok tertentu gitu. Kadang ada orang yang memang mau pinang, dia juga harus lihat tuh dari media. Record ya Pak? Iya, ya sangat penting media itu. Sekarang bahkan lebih mudah kita untuk memperkenalkan ya koleksi atau jagoan-jagoan kita. Itulah media yang berperan di situ. Ada yang ingin disampaikan untuk para kicau mania di luar sana Opa, untuk kedepannya, motivasi semangat atau nasihat yang membuat kita kicau mania lebih apa ya, lebih berambisi untuk memiliki burung yang memang pantas untuk jadi juara? Ya, diedukasi lah bosnya, misalkan ada perawat gitu, jangan sampai nantinya diprovokasi nih antara IO ya, kemudian juri sama bos kita, jangan karena kita yang pusing sendiri itu kan. Ya ketika kita gantang ya kita jangan lihat burung sendiri juga, lihat burung rekan kita juga, sama-sama bagus sih saat itu. Itu sama-sama bagus. Karena itu kembali lagi, karena burung itu bukan robot yang bisa berubah karakter. Saat itu yang memang sangat cepat berubahnya.
Oke Opa, sekian kita dari Band Media bertanya, berbicara langsung sama Opa. Terima kasih untuk waktunya Opa. Sukses selalu dan sehat selalu buat Opa. Oke. Terima kasih Opa.